melarang pribumi sekolah. Pribumi jangan pinter, kecuali yang beragama Kristen boleh sekolah, atau turunan Cina, walaupun agamanya Buddha atau Hindu atau Konghucu boleh sekolah, atau turunan Arab, turunan India boleh. Yang pribumi beragama Islam tidak boleh pinter oleh penjajah Belanda. Tahun 1902 Belanda merubah kebijakan, boleh sekolah. Ayo pribumi sekolah, ayo pribumi sekolah. Orang-orang modern yang nantinya akan jadi Muhammadiyah, ini sejarah nggak bisa, alus sejarah ini nggak bisa dibohongi. Yang nanti akan jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Masyumi, sekolah, anaknya sekolah. Yang nantinya akan jadi NU, malah haram sekolah. Nggak usah jauh-jauh, ayah saya baru kemarin, kiai kemarin, haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan. Pakai selal pendek itu haram, walaupun laki-laki loh, selal pendek haram. Apalagi kalau udah campur laki perempuan, haram. Jadi akhirnya Muhammadiyah maju, yang NU terbelakang. Malah kiai-kiai NU berada di kampung-kampung dan pinggir-pinggir hutan. Ini dulu cerita dulu, kalau sekarang enggak dulu ini. Jadi orang-orang Muhammadiyah berjasa besar menjaga agamanya pegawai-pegawai Belanda. Orang Islam yang kerja di kantornya Belanda tidak murtad berkat ada Muhammadiyah, barokah Muhammadiyah. Tapi tidak ada tafaqquh fid din, tidak ada pendalaman agama, nggak ada kajian, nggak ada. Orang NU di pesantren jasanya menjaga, merawat, meningkatkan tafaqquh fid din. Usul fiqh masih dibaca di pesantren. Metode istidlal istinbat, metode mengambil, memahami Quran dan hadis, metodenya loh. Metodenya memahami Quran dan hadis, namanya ilmu usul fiqh, hanya di pesantren. Pesantren pun sekarang jarang, malah ada, bukan jarang, ada yang tidak menggunakan itu. Salah besar itu. Agama itu, di agama apapun tidak ada metode yang seperti usul fiqh. Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha nggak ada metode cara memahami teks, hanya di Islam yang digagas oleh Imam Syafi'i. Usul fiqh dikempek, harus diperdalam, ini harus diperdalam, harus ada tatbik, tidak hanya nazariyah, harus ada tatbik, aplikasi tentang ilmu usul fiqh itu. Kalau ahli fikih saya nggak heran, kalau ahli fikih nggak heran, tinggal baca paham sudah. Tapi kalau ahli usul fikih, itu baru saya hormat tuh, karena dia membutuhkan pemikiran yang cerdas. Ilmu mustalah hadis tadi saya singgung tadi, karangan Syihabuddin Romahur-Muzi, menseleksi mana hadis yang sahih, mana yang tidak, hanya di pesantren. Di sekolah madrasah negeri nggak ada itu, hanya pesantren. Ayo dia bisa kempet, diaplikasikan, dipraktekkan. Ada hadis, ini hadis sah apa enggak? Ayo diterapkan dengan mustalah hadis. Oh sahih, kenapa sahih? Oh ini hasan, kenapa hasan? Oh ini dhaif, kenapa dhaif? Ayo dipraktekkan. Memang hadis kalau dari Bukhari ya pasti sahih, kan gampang ya, bacanya Bukhari pasti sahih. Tapi jangan begitu. Ini sahih, kenapa? Itu namanya kita paham dengan alur pemikirannya Bukhari. Imam Bukhari mengatakan hadis ini sahih, kenapa? Nah itu harus kita tahu kenapanya itu loh. Alur cara berpikir Imam Bukhari mensahihkan hadis ini gimana caranya? Ayo dipraktekkan. Harus ada yang serius ini. Tidak ada di luar pesantren ilmu tidak ada di luar Islam ilmu tajwid, nggak ada. Orang baca Taurat, baca Injil pakai ikhfa, idhar, idgham, idgham bihunna, biwarihunna, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, nggak ada. Orang baca Taurat, baca Injil seperti itu, hanya di Islam. Paham betul? Belum qiraat sab'ah. Quran bisa dibaca dengan cara 7 qiraat. Asim, Hafaz, Katsai, Ibnu Katsir dan seterusnya lah. Hamzah, nggak ada di Yahudi, di Kristen baca Quran sampai qiraat sab'ah, hanya di Islam. Hanya kita orang Islam yang kadang yang kedodoran,
tidak menguasai materi-materi ilmiah, khazanah ilmiah yang ditinggalkan oleh para ulama salaf. Kempek coba, mempelopori kempek. Nah, itu semuanya. Bukan hanya teori, tapi tatbik. Diaplikasikan, dipraktekkan. Hatam alfiyah, bukan hanya hatam alfiyah. Coba bikin pidato bahasa Arab, khutbah bahasa Arab, coba. Karena alfiyah itu sudah pantasnya sudah ngarang itu, sudah taklif. Bukan hanya teori, tapi ayo tatbik, pidato bahasa Arab. Nanti lancarnya cuma alhamdulillah wassalatu wassalam tidak lancar. Misalnya kalau udah mogok. Ayo ngomong Arab, bicara Arab. Ayo mengartikan kitab kuning dengan bahasa Arab. Itu namanya aplikasi dari ilmu nahwu. Begitu pula ilmu balaghah. Ini bahasa indah. Di mana indahnya? Kenapa disebut indah? Kenapa disebut baligh? Ini dan ini mana yang lebih balaghah? Syair ini dan syair ini mana yang lebih balaghah? Itu harus tahu itu, dipraktekkan. Berjanji dengan debat baik mana cara ilmu balaghah, dengan burdah baik mana, dengan kalah wadibnah, dengan alfun walailah baik mana itu, mana yang paling unggul. Dan praktekkan ilmu ma'ani, bayan dan badi'. Paham boten? Nah, harus dipraktekkan, bukan hanya dikaji dengan teori mawon. Itulah keunggulan pesantren kalau kita betul-betul ingin melanggengkan, mendalami, melestarikan yatafaqahu fil mudhari'. Bil mudhari'. Kata kerja mengandung zaman hal dan istiqbal, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Oleh karena itu dalam memahami Islam tidak boleh fi'il madhi, nggak boleh masa lalu, harus masa sekarang yang akan datang. Faslun fil hewalati, masa yang menjelaskan transfer, oh itu jangan negara. Faslun fis salami, inden, jangan bilang tempo. Faslun fil apa namanya, fil musyarakah, apa, markup profit sharing. Faslun fil murabahah, markup profit. Itu cara mengartikannya. Kayaknya pakai sarung, nggak pakai celana dalam, tapi mengartikannya seperti itu. Hebat nggak? Hebat nggak? Kiai dasarnya pakai sarung, tapi mampu kontekstualisasikan, mengaktualisasikan kitab kuning. Luar biasa itu. Ayo Fathul Mu'in dibaca dengan pemikiran yang keren, yang up to date, itu yang updating. Jadi kitabnya nggak robah, Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Hanya cara pemahamannya harus fi'il mudhari', jangan fi'il madhi. Paham nggih? Kalau sudah menguasai itu semuanya, wal yundiru qaumahum, membimbing masyarakatnya. Yundiru juga fil mudhari'. Artinya apa? Cara dakwah, cara membimbing masyarakat harus kontekstual. Tidak cukup hanya dengan ceramah sebenarnya, tidak cukup hanya dengan khutbah atau dakwah bil lisan, tapi juga dengan tulisan, dengan diskusi, dengan seminar dalam rangka dakwah. Liunziru qaumahum.